Kolose pasal 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Ini ada 4 ayat. Kita akan bacakan secara bergantian. Saya bacakan ayat 22, Bapak Ibu ayat 23, bergantian sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan mulai. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin, puji Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saya memberikan tema untuk firman Tuhan malam ini, memaknai atau menyikapi pekerjaan dari sudut pandang Tuhan. Nah, kalau berbicara soal pekerjaan, apa yang ada di benak kita? Bisa dipastikan, manusia menginginkan suasana kerja yang nyaman dan gaji yang memadai, dan itu manusiawi. Nah, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa orang yang tidak bekerja tidak usah makan. Alkitab juga memberi keterangan bahwa bagi yang malas bekerja harus belajar dari semut. Cara kerjanya bagaimana? Macam-macam, tergantung motivasinya. Ada orang yang bekerja serius, sungguh-sungguh dengan tulus. Ada orang yang bekerja terlihat serius kalau ada bos atau atasan atau majikan. Kalau nggak ada yang mantau, santai aja atau sibuk bermedsos ria ya. Tapi tetap berharap bahwa suasana kerja yang nyaman dan gaji yang memadai. Bos memang tidak tahu, bos memang mungkin tidak lihat ya, tapi Tuhan lihat kan. Nah, bangsa Yahudi memiliki konsep pemahaman bahwa bekerja sekuler itu sama nilainya dengan bekerja di bidang keagamaan atau rohaniawan. Baik yang bekerja di dunia bisnis, dunia industri, dunia pertanian, dunia seni, kecuali dunia lain ya, maupun yang bekerja sebagai rohaniawan, naturnya sama, yaitu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Nah, kebenaran yang sama juga disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3:23 tadi ya. Dalam perikop ini Paulus mengajarkan jemaat tentang bagaimana menjalani hidup baru dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jemaat Kolose yang cukup beragam ini nampaknya mulai bercampur dengan budaya Yunani. Orang Yunani pada masa itu termasuk kelompok bangsa yang memilah-milah antara pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani. Nah, bagi mereka pekerjaan rohani jauh lebih tinggi nilainya dibanding pekerjaan sekuler. Sehingga tanpa sadar pandangan itu membentuk mental orang Kristen yang ada di sana. Mereka yang bekerja sekuler, terutama yang bekerja dengan upah harian, itu dianggap rendahan. Sehingga mereka tidak bergairah dalam bekerja. Mereka hanya bekerja seadanya. Yang penting kerja dan menghasilkan. Nah, sebenarnya dalam masyarakat kita sekarang pun pandangan yang membeda-bedakan tingkat penghargaan terhadap pekerjaan atau profesi itu masih terjadi. Di mana masyarakat yang bekerja sebagai petani, pedagang kecil, tukang bersih-bersih area umum, mereka tidak memiliki pekerjaan yang patut dibanggakan. Menurut mereka ya, sebab dalam pandangan banyak orang, pekerjaan atau profesi yang mulia itu adalah PNS mungkin, atau yang bekerja di pemerintahan, atau pendeta atau rohaniawan. Itu. Nah, pola pikir ini yang harus dibaharui. Sebab apapun pekerjaan atau profesi kita itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah penugasan Tuhan
atas kita masing-masing yang seharusnya kita emban karena kita akan mempertanggungjawabnya kepada Tuhan. Nah, pandangan jemaat Kolose itu salah. Itu sebabnya Rasul Paulus menyampaikan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah, perikop ini mempunyai pesan yang istimewa dan sangat memberkati. Kalau sekitar kita menganggap pekerjaan sebagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berorientasi pada upah atau uang, maka orang Kristen diminta untuk bekerja dengan beberapa ketentuan. Ya, ketentuan bekerja bagi orang Kristen yang pertama, masih di ayat 23, bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati berarti teratur ya, rapi, terpola, tersusun, dan terencana. Karena ia melibatkan hati yang bisa merasakan kebahagiaan tersendiri dengan hasil pekerjaan itu. Oleh sebab itu, seorang pekerja tidak bermalas-malasan ataupun menunda pekerjaan. Bekerja dengan hati berarti bekerja dengan hati-hati untuk meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan. Jadi tidak boleh bekerja asal-asalan. Nah, ketentuan bekerja yang kedua, bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi bekerja dengan segenap hati aja belum cukup. Hidup harus berpusat kepada Tuhan, seperti untuk Tuhan. Apakah dengan demikian bos atau pimpinan atau majikan dianggap Tuhan? Bukan. Seperti untuk Tuhan berarti setiap orang Kristen dipanggil untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Namun lebih daripada itu, karena pemilik semua pekerjaan adalah Tuhan, maka apapun pekerjaan yang diemban itu harus dihargai oleh setiap orang. Pekerjaan adalah anugerah Tuhan, ya. Jadi jika kita diberi kesempatan untuk mengerjakan sesuatu, ingatlah bahwa Allah selalu ada di setiap pekerjaan itu. Ketentuan yang ketiga dalam bekerja bagi orang percaya ada di ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bekerja dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan itu akan menolong setiap orang untuk memahami nilai dari sejumlah upah yang diterimanya. Ketika seseorang menyadari bahwa ia bekerja untuk Tuhan, maka nilai upah yang dibayarkan bukanlah menjadi tujuan utama dalam bekerja. Manusia memang membutuhkan uang, tetapi uang bukanlah segalanya. Ya, yang dibutuhkan adalah ketulusan hati. Jadi bukan nominal uang yang dicari, melainkan upah yang disediakan Allah bagi mereka yang setia. Sebagai implikasinya, kalau kita percaya pekerjaan itu datangnya dari Tuhan, maka pasti ada kesungguhan ketika kita bekerja. Ada tanggung jawab, ada ketekunan, dan pasti disertai dengan sikap jujur dan hidup yang benar. Karena kita mengerjakan untuk Tuhan, maka pekerjaan itu akan memberkati diri kita dan memberkati orang lain. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, kalau dulu motivasi kita dalam bekerja adalah untuk mengumpulkan uang atau untuk aktualisasi diri. Nah, setelah kita mengenal Tuhan, maka motivasi kita harus berubah, harus berbeda. Bekerjalah dengan semangat, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan berintegritas yang tinggi seperti untuk Tuhan. Karena kita bekerja untuk Tuhan, maka upah kita pun datangnya dari Tuhan yang tidak terbatas dan tidak terduga. Ya, kompensasi yang sepantasnya akan mengikuti orang yang bekerja untuk Tuhan. Jadi kerja untuk Tuhan aja dulu, karena kalau kita bekerja untuk atasan atau bos,
maka kita akan menerima upah dari manusia yang terbatas. Nah, kita mau dapat upah dari Tuhan atau mau dapat upah dari manusia? Tadi ayat yang ke-24 dikatakan, kita ini hamba ya, budaknya Tuhan. Seorang budak bekerja untuk tuannya. Budak itu bekerja dengan segenap hati, walaupun dia tahu hasilnya bukan untuk dirinya, tapi untuk tuannya. Seperti itulah seharusnya kita bekerja untuk Tuhan. Jangan fokus pada upah, karena dari Tuhanlah kita menerima upah. Nah, contoh dalam Alkitab yang bekerja untuk Tuhan dengan peran yang berbeda adalah Yusuf dan Daniel. Mereka selalu memberikan yang terbaik, walaupun mereka tahu bahwa hasil dari yang mereka kerjakan adalah untuk tuannya, Potifar, untuk tuannya, Nebukadnezar. Dan mereka menerima ketetapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Maka bekerjalah dengan penuh integritas dan berkualitas. Jangan berkompromi, karena kita bekerja untuk Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Jadilah berkat seperti Yusuf dan Daniel. Semua yang kita lakukan adalah wujud pelayanan kita kepada Allah melalui peran dan pekerjaan kita masing-masing. Jadi seharusnya perilaku kita jauh lebih baik dibanding orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau mereka mengasihi sesamanya, maka kita bahkan harus mengasihi musuh kita. Kalau mereka bekerja baik untuk orang-orang yang mereka kasihi, maka kita harusnya bekerja lebih baik untuk siapapun, bahkan untuk mereka yang jahat terhadap kita. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tetaplah berbuat baik. Tidak mudah memang ya, tidak gampang gitu, dan tidak otomatis. Tapi kita bisa melatih diri bersama dengan Tuhan. Jadi ada lagu kan ya, kerja buat Tuhan selalu manisnya, biar pikul salib selalu manisnya. Kerja buat Tuhan selalu manisnya, biar tanpa gaji selalu manisnya. Nah ini yang, apakah ini sekedar lagu dalam dalam mulut kita, atau ini sudah benar-benar terwujud dan teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, firman Tuhan katakan bekerja, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Soal upah itu adalah urusan Tuhan. Upah dari Tuhan tidak bisa dihitung, tidak bisa diterka. Tapi upah dari manusia itu sudah tahu jumlahnya, ya, bisa diterka jumlahnya. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami memohon tolong kami supaya di dalam setiap hal yang kami lakukan, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, walaupun ada banyak riak-riak di dalam kehidupan ini, kami percaya kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan membuat kami cakap di dalam melakukan segala sesuatu. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dengan roh yang takut akan Tuhan, seperti untuk Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.